warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan hari ini saya dapat CS atau penumpang pengurus pondok pesantren. Dari mana, Mas? Pondok pesantren mana? Saya dari Maluku Utara. Oh, dari Maluku. Nah, abang sebelahnya dari mana? Sama juga. Dari Maluku. Beda wilayah. Beda wilayah. Nah, ini kebetulan saya dapat dari Hotel Mercure Hayam Buruk. Tadi saya udah nanya dikit, ternyata ini Indonesia bagian tengah. Timur, Pak. Indonesia bagian timur. Jadi yang diambil kayak seminar lah gitu ya. Iya. Dari Kemenak, Kementerian Agama. Jadi yang diberangkatkan mewakilin pondok pesantrennya itu pengurus. Nah, ini saya udah minta izin, boleh ngevlog. Pokoknya saksikan aja di channel YouTube saya, di Guyonan Yoyon, di TikTok juga sama, di Snack video juga sama. Pokoknya ini saya mau nanya-nanya nih tentang pondok pesantren. Ya kali aja nanti ada orang tuanya mau masukin pondok pesantren itu kan, buat kebaikan anaknya dan kebaikan orang tuanya kan bisa aja nih. Boleh cerita-cerita dikit gitu, Pak Ustadz? Ya. Kita mulai dari mana ini? Ya dari mana aja boleh lah. Kalau intinya bahasa sih lebih baik mantan penjahat jadi ustadz daripada mantan ustadz jadi penjahat. Udah gitu aja lah. Ya terserah. Mau nanya-nanya apa boleh gitu kan? Ya betul, ini Pak. Apa Yon. Pak Ustadznya mau nanya saya gitu? Kebalikan Jadi gitu. apa yang disampaikan Pak Yon itu betul. Oh gitu ya. Jadi, itu salah satunya. Gitu. Jadi Sana pun di lebih baik kita pertama itu kurang baik tapi jadi baik selama-lamanya. Itu kuncinya selama-lamanya Ya, sampai akhir hidupnya. Tapi jangan jahat lagi begitu. Iya, intinya belajar Iya. baik lah gitu aja. Tapi ada yang lebih baik, kalau orang baik tetap baik. Nah, itu Betul. baik, lebih baik lagi. Nah. Masalahnya kalau orang baik jadi tidak baik, ini yang nanti jadi masalah. Nah, Karena soda orang sudah benar. memandang, sudah senang, sudah ini tiba-tiba kecewa gitu. Nah, Nggak ini hanya apa namanya? Banyak akhirnya yang kecewa dan jadi jelek. Stigmanya kebaikan itu jadi terbawa. Orang yang baik jadi jelek kan begitu. Nah, ini kebetulan saya ketemu sama pengurus pondok pesantren. Nah, saatnya saya belajar agama lagi. Ya kan, ini kebetulan pengurus pondok pesantren ngertilah tentang agama lah. Nggak ada salahnya belajar agama tuh, mulai dari kapan aja boleh. Nggak ada dosa kok belajar agama. Intinya menuju lebih baik itu akan lebih baik lagi. Betul Pak Ustadz? Ya. Justru belajar agama itu dapat pahala. Dapat pahala. Pak Ustadz siar Islam ke saya, ngajarin saya agama Muslim, kan pahala juga kan? Iya. Pak Ustadz dapat pahala, saya dapat pahala juga, insya Allah gitu aja. Insya Allah. Nah ini kebetulan saya mau nganter ke Koja. Koja. Terus acaranya mau di mana lagi Pak Ustadz? Ini dari Kementerian Agama, jadi orang-orang pilihan lah Iya. yang boleh hadir di Jakarta ya. Ya, jadi kita mau silaturahim ini ke tempat teman juga. Jadi teman ini ustadz juga di sini di Jakarta. Ustadz juga ya. Jadi kita silaturahim. Nah besok dilanjutkan lagi, kita rencana ke Solo. Di sana ada kegiatan namanya Muktamar Muhammadiyah. Nah kita akan membersamai di sana insya Allah. Gitu. Ya jadi mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat nih Pak Yon. Amin amin amin. Jadi, Insya Allah semoga sambil bermanfaat. jalan buat vlog yang bermanfaat, pas ketemu orang baik juga nasihat baik. Ya, Ketemu kalau yang tidak baik diarahkan. Ya kalau dasarnya orang baik pasti akan ketemu orang Iya, baik-baik. Itu sama. aja lah intinya. Ya kan? Betul. Apalagi Pak Ustadz yang perlu disampaikan ke daily vlog saya ini, mungkin nanti buat pemirsa YouTube saya, channel YouTube saya, atau di TikTok atau di snack video kan, mudah-mudahan obrolan kita tuh bermanfaat lah buat yang nonton gitu kan. Mungkin ada wejangan-wejangan, ada yang harus disampaikan gitu kan tentang agama Muslim, tentang apa aja kita ngobrol apa aja. Yang penting kan obrolannya tuh harus ada isinya, harus bermanfaat gitu aja kan. Minimal ada edukasinya lah gitu. Jadi kalau kita ini Pak Yon di pesantren semua juga sama apa namanya, semua yang sering ikuti Pak Yon ini, jadi nggak usah ragu lah kita memasukkan anak kita di pesantren. Memang hari ini kalau kita lihat situasinya banyak
adalah oknum yang mungkin tidak baik. Tapi sebetulnya kalau untuk di pesantren itu insya Allah itu oknum ya, dan itu tidak banyak, dan insya Allah dari pihak yang berwajib itu juga pasti akan segera menanganinya begitu ya. Tapi kalau untuk pendidikan agama ini sekarang itu bukan sebagai alternatif lagi, tetapi sebagai satu tujuan ya, karena anak-anak kita itu harus mengenal agamanya, harus belajar di agamanya. Sekarang mana mau sih orang tua yang katakanlah sejahat apapun orang tua tidak mau anaknya menjadi jahat kayak orang tuanya misalnya. Udah pasti Pak Ustadz. Preman tua di sini siapa, nggak mungkin dia mau anak saya nanti akan menggantikan saya mewarisi preman Tanah Abang misalnya begitu. Ya pasti mereka juga akan mengarahkan ke situ. Maka kalau saran saya pilih guru-guru yang baik gitu. Betul. Ya. Karena ya biar bagaimana juga manusia ya Pak Ion ya. Ada saja yang punya kekurangan ya, ada juga punya kesalahan. Insya Allah kalau secara umum pesantren baik. Di sini di Jawa Barat, di Jakarta itu juga ada. Kalau kita kan jauh Pak, kita di Maluku Utara. Kalau nanti Pak Ion anaknya mau dibawa ke sana juga boleh. Atau mungkin yang sering nonton vlognya Pak Ion mau ke Maluku Utara ya boleh. Boleh nggak saya nanya-nanya nih Pak Ustadz nih? Ini kan sebagian kekhawatiran orang tua buat masukin anaknya ke pondok pesantren, apalagi kemarin ya ada kasus-kasus yang di Bandung mungkin di tempat daerah lain itu, buat antisipasi selanjutnya biar jangan terjadi begitu lagi, gimana nih buat pondok pesantren lebih ketat lagi apa gimana gitu. Nah itu mumpung saya ketemu sama pengurus pesantrennya, boleh dong nanya-nanya ya kan, bermanfaat juga nanti kan buat yang nyaksiin channel YouTube saya gitu kan. Nah, antisipasinya gimana nih, misalnya buat mengajak orang tua, ayo kita anaknya buat masuk pondok pesantren ini loh, di pondok pesantren bagus sekarang keadaannya udah begini gitu loh. Silakan Pak Ustadz. Jadi kalau ada orang tua yang mau masukkan anaknya ke pesantren, saran saya ke pesantren yang sudah dikenal begitu, atau pesantren yang dia sudah tahu bahwa di situ alumninya, lulusannya itu baik ya, lulusannya itu kelihatan lebih baik lah daripada sebelumnya, bermanfaat di masyarakat gitu. Terus juga ngerti guru-gurunya siapa, ustadz-ustadznya gitu ya. Makanya saya sampaikan secara umum itu baik. Kalaupun ada satu dua yang kemudian terjadi peristiwa seperti itu, yaitu oknum begitu ya. Betul Pak Ustadz. Saya kira itu mungkin memang mungkin ustadznya juga yang tidak memperhatikan sisi-sisi agama dengan baik lah. Ya. Kalau ustadznya menjalankan agama dengan baik, tidak ada namanya Islam itu pasti mengajarkan kebaikan. Iya, tapi kalau intinya sih kalau ya saya lihat Pak Ustadz ya, sekarang ini masyarakat udah mulai pinter lah. Iya. Misalnya seandainya sekarang kalau seandainya ada kasus misalnya kayak di Bandung kemarin itu kan pasti kan udah segala macam hukum-hukumnya kan udah diserahkan ke pihak kepolisian. Dan mungkin dari Kemenag, dari Kementerian Agama mungkin pasti kan nggak mungkin lepas tangan begitu aja kan, mungkin akan diselidiki dan mungkin akan ditutup pondok pesantrennya gitu kan. Bukan pesantren Pak, itu dia masuknya Islamic boarding school lah istilahnya. Itu dia nggak masuk dalam daftar pesantren. Kalau kita di Indonesia ini sekarang pesantren 37.000 Pak pesantren. Oh berarti yang di Bandung itu kategorinya bukan pesantren ya, boarding school ya, Islamic gitu kali ya. Islamic boarding school, tapi beda ya sama pondok pesantren. Bisa di bawah Diknas ya, kadang ya. Bisa, mungkin bisa juga di bawah Diknas karena kan metodenya kan pendidikan. Bukan Iya, ada tambahan. Iya, bukan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren namanya pondok, udah pasti kan anak didiknya udah mondok di situ kan, nggak boleh keluar. Harus naatin peraturan-peraturan yang udah diterapkan di pondok pesantren itu kan. Nah itu nggak boleh bawa handphone lah. Terus dari santriwati dan santri puta pasti kan jaraknya jauh, nggak boleh dicampur gitu kan. Dan mungkin tempat ibadahnya juga beda gitu kan. Sendiri kan. Itu yang memang itu aturan Islam begitu. Pondok pesantren yang benar begitu. Udah gitu aja guys obrolan kita hari ini. Nah, saya terima kasih udah berkesempatan ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz, pengasuh pondok pesantren, udah diizinin nge-vlog. Pokoknya inti saya hari ini ketemu saudara lagi, ya kan? Cari persaudaraan itu mudah, cari musuh itu gampang banget. Intinya gini,
Eh, lebih baik teman jadi saudara daripada saudara belum tentu jadi teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.